Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Hanifah Imalia Listiana dengan NIM 250803048 akan membahas keadaan sejarah pra-Islam. Sebelum cahaya Islam muncul, manusia hidup dalam zaman degradasi dan dekadensi, baik di bidang agama, ekonomi, maupun sosial. Kebodohan, hawa nafsu, kebebasan, kemaksiatan, pemaksaan, dan penindasan menjadi karakteristik yang melekat pada kehidupan manusia saat itu. Dunia Arab secara khusus dipenuhi dengan perilaku jahiliyah, seperti penyembahan berhala, perang antar kabilah, penindasan kepada kaum wanita, dan sebagainya. Beginilah keadaan bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan serta menyebarkan Islam kepada seluruh dunia. Suatu malam di tengah padang pasir Hijaz, bintang-bintang bersinar terang. Tapi dunia sedang gelap, bukan karena malam, tapi karena hati manusia yang kehilangan cahaya. Ini bukan kisah fiksi. Ini adalah potret dunia saat kebenaran belum diturunkan. Saat manusia hidup tanpa arah, diambang kehancuran moral dan spiritual, kita akan mundur jauh ke masa sebelum Islam, menelusuri dunia yang terlupa, dunia yang menanti datangnya seorang nabi terakhir. Sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia berada dalam masa yang oleh para ulama disebut sebagai Fatarah, masa kekosongan risalah kenabian. Dunia timur dan barat, baik kekaisaran maupun pedalaman, telah jatuh dalam kezoliman, penyembahan berhala, dan penindasan. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi dan juga dalam sirah Ibnu Hisham, kondisi manusia saat itu menunjukkan kebutuhan besar akan cahaya kenabian. Maka, sebelum kita membahas kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus paham bagaimana kelamnya dunia yang akan beliau ubah selamanya. Dunia saat itu dikuasai oleh dua kekuatan super. Kekaisaran Romawi Timur Bizantium, kekaisaran Kristen, kuat secara militer, tapi korup secara moral dan spiritual. Kaisar memonopoli agama. Injil telah banyak mengalami distorsi. Rakyat tertindas oleh pajak dan penguasa gereja. Kekaisaran Persia Sasmania, kekaisaran Majusi, menyembah api mengikuti ajaran Zoroaster. Dalam kitab-kitab klasik, disebut agama raja. Persia hidup dengan kemewahan luar biasa, sementara rakyat banyak yang miskin. Kitab Wal Hidayah wa Nihayah, karya Ibnu Katsir, menyebutkan bahwa mereka sangat menyembah api, bahkan memiliki kuil besar tempat api dijaga, agar tak pernah padam. Kedua kekaisaran itu sering berperang, dan dalam perang itulah dunia Islam kelak akan memainkan peran besar. Sebagaimana disebut dalam surah Ar-Rum ayat 2-4, Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang dekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Di timur, di peradaban India terjebak dalam sistem kasta. Kaum Sumatera diperlakukan seperti Buddha. Agama Hindu dan Buddha telah jauh dari prinsip asalnya. Sedangkan di Tiongkok, dinasti Han telah runtuh, dan masa kekacauan merebak. Filosofi Konfusianisme kehilangan arah, dan kekuasaan berganti-ganti. Afrika dipenuhi suku-suku menyembah roh. Di Eropa Barat, zaman kegelapan, Dark Ages, sedang berlangsung. Ilmu nati gereja menjadi tiran. Penyiksaan terhadap ilmuwan, pembantaian atas nama agama, dan penjajahan spiritual mewarnai benua itu. Jazirah Arab berada di titik strategis, diapit oleh dua kekaisaran besar. Namun ironisnya, tanah ini justru tak tersentuh oleh mereka secara langsung. Allah menjaganya. Tanah ini dibiarkan kering, tandus tanpa sumber daya besar, agar ketika cahaya muncul dari sini, dunia tahu itu bukan karena kekayaan, tapi karena wahyu. Kota Mekah, tempat Ka'bah berada, adalah pusat spiritual sekaligus komersial. Disinilah kabilah Quraisy menguasai perdagangan dan peridabatan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam telah berubah fungsi.
Kaum Quraisy menaruh 360 berhala di sekelilingnya. Menurut Sirah Ibnu Ishaq, berhala-berhala itu bernama Hubal, Lata, Uzza, Manat, dan lainnya. Mereka disembah dan dipercaya sebagai perantara kepada Allah. Arab saat itu terbagi menjadi dua. Arab Baidah telah punah, dan Arab Baqiyah masih hidup. Kaum Quraisy adalah bagian dari Arab Baqiyah yang tinggal di Hijaz. Sistem mereka adalah tribalistik. Mereka hidup berdasarkan kabilah, bukan negara. Tak ada hukum tertulis, hanya adat istiadat. Namun meskipun brutal, orang Arab terkenal dengan syair puisi yang tinggi, jiwa kesukuannya, dan keberanian, kemampuan hafalan luar biasa, kehormatan keluarga, dan perlindungan tamu. Tapi mereka juga punya sisi gelap. Pembunuhan bayi perempuan. Al-Quran Surah At-Takwir ayat 8 dan 9. Perjudian dan mabuk, zina dan perbudakan, perang antar kabilah selama puluhan tahun, seperti perang Fijar. Menurut riwayat dalam Sahih Muslim, ada 4 golongan agama di Arab sebelum Islam. 1. Paganisme syirik. Mayoritas menyembah berhala. 2. Hanif. Pengikut ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. 3. Nasrani dan Yahudi. Ada di wilayah seperti Najran, Yaman, dan Madinah. 4. Majusi dan penyembah roh. Masuk dari Persia, tapi mayoritas adalah musyrikin. Sebagaimana disebut dalam surah Az-Zuhruf ayat 87. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Maka bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembahnya? Dunia gelap, Ka'bah penuh berhala. Hati manusia dipenuhi kesombongan dan kezaliman. Tapi langit mulai berubah. Bintang-bintang akan bersaksi bahwa seorang anak yatim akan lahir dan mengguncang sejarah selamanya. Ketika dunia tenggelam dalam kegelapan, harapan itu tak datang dari istana kekaisaran. Bukan pula dari bait suci para pendeta, tapi dari seorang anak yatim dari suku kecil di tanah tandus, yang nasabnya tersambung langsung kepada seorang nabi agung, Ibrahim Al-Khalid. Kisah ini bukan sekedar silsilah, tapi janji besar yang diturunkan dari langit. Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang tokoh agung dalam sejarah, tapi juga bagian dari garis keturunan yang Allah jaga. Dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, disebutkan secara detail nasab beliau yang tersambung kepada Nabi Ibrahim melalui jalur putranya, Ismail alaihi salam. Ini bukan sekedar silsilah darah, tapi warisan misi kenabian yang sempat tersembunyi selama ribuan tahun. Dalam tafsir Ibnu Katsir saat menafsirkan surah Ibrahim, dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan istrinya, Hajar, dan anaknya Ismail di lembah yang tandus Mekah. Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumahmu yang dihormati." Quran Surah Ibrahim ayat 37. Dari situlah kisah Mekah dimulai. Nabi Ismail tumbuh besar di tanah itu, dan kemudian menikah dengan wanita Jurhum, dan keturunannya menyebar di Hijaz. Nabi Ismail alaihissalam disebut sebagai bapak dari Arab, mustaribah Arab yang berasimilasi dengan bangsa lokal. Dari garis keturunannya, lahirlah kabilah besar seperti Kedar, dan kelak kabilah Quraisy. Catatan dalam kitab Al-Hidayah wa Nihayah Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keturunan ke-20 dari Nabi Ibrahim alaihi salam.